Biasanya kita kan, membuat, layouting pada aplikasi QGIS. Jadi yang pertama itu kita membuka, data acara tujuh yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi QGIS juga. Nah, lalu untuk, melakukan layouting, kita bisa ke bagian, project, lalu kita pilih layout manager. Sini kita pilih yang create, lalu kita bisa tuliskan layout 7, lalu kita bisa klik OK. Nah, untuk tampilan layout-nya ini kita bisa atur untuk ukurannya, yaitu untuk ukurannya itu kita ganti jadi A3. Lalu, setelah itu kita akan, membuat, garis pembantu di bagian yang guides. Caranya itu kita tinggal, klik add new guide yang berwarna hijau ini, lalu kita tinggal, masukkan, angka-angkanya sesuai dengan, eee, ketentuan yang sudah ada. Nah, jika, sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan, membuat kotakan. Caranya itu kita bisa klik yang, add shape, lalu kita pilih yang rectangle, lalu kita tinggal, buat kotakan pada sisi kiri dan kanan sesuai dengan, garis bantu yang sudah kita buat. Ya sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan memasukkan, peta yang sudah kita buat. Caranya itu kita tinggal klik yang bagian add new map to the layout, kita, buat, sesuai dengan ukuran garis bantu. Nah, akan muncul, tanda seperti pada layar. Lalu untuk, mengatur posisi dan besar kecilnya kita bisa pilih move item content ini. Nah, ini bisa digunakan untuk, mengatur posisi maupun, zoom in, zoom out-nya. Nah, langkah selanjutnya itu kita, akan mengatur, peta ini. Caranya kita tinggal klik kanan pada peta, lalu kita, ke bagian item properties. Nah, untuk scale-nya kita sesuaikan. Di sini kita akan, membuat grid. Kita scroll ke bawah, lalu di bagian grid-nya kita, klik yang centang berwarna hijau, lalu kita pilih modify grid. Nah, di sini kita atur intervalnya. Nah, jika sudah, kita juga bisa, mengganti, bentuk dan warna dari grid-nya. Untuk grid type-nya kita ganti jadi cross, lalu untuk warnanya ini kita, ganti jadi, warna merah. Nah, lalu, selanjutnya kita juga bisa, menambahkan angka pada, tiap grid-nya ini. Caranya itu kita bisa, scroll lagi ke bawah, lalu, di bagian draw coordinate kita bisa centang. Nah, di sini kita sesuaikan untuk warnanya itu kita pilih decimal with soft flick, lalu untuk left bagian left-nya horizontal kita ganti jadi vertical ascending, lalu untuk yang right-nya juga kita ganti jadi vertical ascending. Nah, maka, hasilnya akan terlihat seperti pada gambar. Lalu kita juga bisa atur, font-nya jadi Times New Roman, ukurannya 12. Lalu untuk yang koordinat precision-nya ini kita bisa ubah jadi 0. Nah, kita, eee, lihat lagi, kita sesuaikan. Jika sudah dirasa rapi, langkah selanjutnya kita akan, menambahkan, gambar dari logo UPN. Caranya itu kita bisa klik yang add a new picture to the layout, kita gambar kotakan di sini. Nah, di bagian main properties yang bagian image source ini kita masukkan, logo UPN-nya. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal atur untuk, besar kecilnya serta, posisi yang rapi. Nah, kayak tadi yang di bagian, peta ini kita klik dulu, untuk di bagian, frame-nya kita bisa, checklist. Nah, terlihat lebih rapi lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat, keterangan seperti nama instansi, lalu judul petanya, dan lain sebagainya itu kita bisa klik yang add a new label to the layout, kita bisa bikin kotakan. Nah, di bagian, lorem ipsum ini kita bisa ganti, kita sesuaikan nama instansinya. Jika sudah kita bisa atur font-nya lagi, kita pilih full untuk ukurannya 12, kita klik OK. Nah, di sini kita juga bisa atur, alignment-nya jadi center, kita sesuaiin besar kecilnya aja. Nah, jika sudah kita tinggal, atur posisinya biar terlihat lebih, rapi. Nah, jika dirasa sudah rapi, langkah selanjutnya kita akan, membuat, garis pembatas. Caranya itu kita ke bagian add node item, lalu kita pilih yang add polyline. Di sini kita tinggal klik aja untuk, caranya biar rapi itu kita tahan, tombol shift di keyboard saat, menarik garisnya. Jika sudah kita bisa klik kiri lalu klik kanan. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan, membuat, eee, judul peta, penyusunan nama peta, skala, dan lain-lainnya. Untuk judul peta, langkahnya sama, kita add new seperti ini.
Langkah selanjutnya itu kita akan, membuat arah mata angin. Caranya itu kita bisa klik yang add a new node arrow to the layout. Kita bisa gambar aja di sini. Nah, kita bisa atur, rapikan posisinya. Nah, jika sudah, untuk menambahkan, huruf utara atau U, caranya sama seperti tadi, kita ke bagian, teks, kita buat simbol U. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa, membuat skala angka dan skala batang. Caranya itu, kita klik di bagian add new scale bar to the layout, kita bisa gambar. Nah, untuk, stylenya ini kita ganti jadi numerik. Nah, akan, terotomatis terisi, skala yang kita gunakan pada peta kita. Lalu kita, eee, tinggal mengatur untuk font dan, ukurannya. Ya sudah, kita bisa atur aja posisinya. Nah, kurang lebih, posisinya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan, membuat skala batangnya, caranya sama kayak tadi. Nah, stylenya tetap, single box. Lalu untuk label unit multiplier-nya ini kita bisa sesuaikan. Selain itu kita juga bisa atur untuk font-nya, kita ganti jadi Times New Roman, size-nya 12. Jika selesai, hasil akhirnya kurang lebih untuk skala seperti pada layar. Langkah selanjutnya kita akan, membuat, nama penyusun kita, namun sebelumnya kita buat dulu, garis pembatasnya. Setelah kita bisa, membuat, keterangan, kita buat dulu keterangannya. Kita bisa, atur keterangan untuk menambahkan legendanya. Caranya itu kita bisa ke bagian add new legend to the layout, kita klik, kita bikin kotakan. Nah, maka akan muncul, keterangan atau legenda dari, peta kita. Untuk cara mengaturnya ini kita bisa menghapus, bagian-bagian yang tidak digunakan. Untuk update ini kita bisa checklist. Nah, untuk yang bagian, judul ini kita bisa hapus atau, isi yang data yang tidak diinginkan kita bisa hapus. Caranya kita tinggal klik yang akan dihapus lalu, klik yang, tanda minus merah. Nah, maka akan otomatis, terhapus. Ini juga kita bisa hapus. Nah, untuk judul kita bisa hapus. Nah, untuk, tidak memunculkan judul dari, setiap, eee, untuk, menyembunyikan atau menghilangkan, tulisan seperti bangunan, sungai, jalan, batas admin, itu kita bisa, eee, klik kanan pada, tulisan yang akan kita hapus atau sembunyikan lalu kita pilih yang, hidden. Nah,
Setelah itu, kita bisa lakukan hal yang sama di, setiap data yang akan atau tulisan yang akan kita sembunyikan. Bisa cek nah nah, jika, eee, sudah dirasa, cukup untuk isi dari keterangannya, kita bisa, mengatur kembali agar terlihat lebih rapi lagi. Kita bisa, membagi kolom ini menjadi, 2 bagian, yang di bagian kolom ini kita bisa klik jadi 2. Nah, kita juga bisa nih atur, ukuran font dan jenis font-nya. Kita tinggal scroll ke bawah bagian font, bagian item font ini kita ganti jadi Times New Roman, untuk font-nya 12. Nah, agar, tulisannya terlihat lebih rapi lagi, kita bisa ke bagian, legend item tadi, lalu kita bisa, klik kanan, kita bisa klik kiri 2 kali untuk, menyesuaikan, namanya agar terlihat lebih rapi. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan, menambahkan, gambar kontur. Untuk, menambahkan gambar kontur kita bisa ke bagian edit edit shape, lalu kita bisa ke bagian add node item, lalu kita pilih yang, polyline. Di sini kita bisa, menggambar, bentuk lingkaran atau yang menyerupai seperti kontur. Nah, jika dirasa sudah rapi, kita bisa atur juga letaknya. Kita bisa, atur agar terlihat lebih rapi. Caranya sama, bisa submit. Lalu kita atur font-nya. Nah, untuk, sumber petanya ini, kita bisa masukkan sesuai dengan, sumber peta yang kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya kita akan, membuat inset peta. Caranya itu kita buat dulu, tulisan term inset-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk, menambahkan petanya itu, caranya sama seperti membuat peta, penggunaan lahan yang sebelumnya, namun, di sini kita mengunci, peta atau map satunya agar, tidak berubah-ubah saat kita membuat inset-nya. Caranya itu kita bisa, ke bagian map satu ini, kita, di bagian bawah ini kita checklist. Nah, untuk, bagian layers-nya juga kita checklist yang lock layers dan block styles for layers. Nah, jika sudah, kita kita, baru bisa menambahkan petanya. Caranya, add a new map to layout. Kita buat kotakan. Nah, ini kan, tampilannya kan masih peta yang ini. Nah, caranya itu kita, kembali ke, layout yang kita kembali ke tampilan utamanya. Ini merupakan tampilan utamanya, tadi sudah checklist yang bagian klik kontur, bangunan, sungai, jalan, data administrasi. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan, data SAP dari provinsi Indonesia. Caranya itu kita bisa ke bagian, layer, kita pilih add layer, lalu kita pilih add picture layer. Nah, untuk, vektor dataset-nya kita masukkan, eee
data SAP Provinsi Indonesia, kita bisa klik open, dan di sini kita bisa klik add. Nah, maka akan muncul tampilan dari provinsi yang ada di Indonesia. Lalu warnanya kita bisa ganti jadi warna transparan. Lalu kita bisa ganti juga jadi warna putih. Kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Kita akan melakukan labeling dan simbologi pada daerah penelitian kita. Caranya itu kita properties. Nah, bikin data simbologi ini kita pilih yang categorize. Untuk kolomnya kita ganti jadi provinsi. Simbolnya kita pilih classify. Nah, di sini kita bisa apply aja. Nah, karena wilayah yang kita gunakan itu bagian Jawa Tengah. Jadi untuk yang selain wilayah penelitian kita ganti warnanya jadi warna putih. Untuk memberi warna laut, kita bisa ke bagian layer. Kalau kita klik edit layer, lalu kita pilih yang new spell layer. Nah, di sini untuk file name-nya ini kita atur. Ini file name-nya kita ganti jadi laut. Kita bisa save. Lalu untuk geometrik kita ganti jadi polygon. Di sini kita bisa tulis keterangan. Tempat list. Lalu kita bisa klik OK. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk mengaktifkan, yaitu dengan cara double editing, lalu kita pilih yang add polygon feature. Di bagian bawah juga. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita ganti warnanya menjadi warna biru. Ini kita jadi warna biru tua. Kita bisa klik apply. Nah, kita bisa klik OK. Nah, jika sudah, kan ini kan lautnya masih kelihatan belum rapi. Jadi untuk merapikan itu kita bisa mengganti posisi letak dari laut ini. Caranya itu kita bisa memindahkan si laut ini di bawah Indonesia Provinsi. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan terlihat seperti pada layar. Nah, maka selanjutnya itu kita bisa menambahkan yang namanya lokasi penelitian. Kita klik yang text annotation. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, untuk menuliskan tulisan kita bisa klik 2 kali. Ini kita bisa atur font-nya. Untuk font-nya 12. Nah, untuk tulisannya itu adalah lokasi penelitian. Lalu jika sudah, kita bisa klik apply aja. Kita bisa klik OK. Kita bisa atur juga buat besar kecilnya. Bisa kecilin. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Kita juga bisa pindah titiknya. Nah, di daerah ini. Lalu untuk melihat hasil insertnya kita bisa kembali ke layout. Setelah diatur untuk interval untuk grid pada insert, tampilannya akan terlihat seperti pada layar. Langkah selanjutnya itu kita akan mengatur untuk angkanya ini. Caranya tadi kita klik yang draw coordinate. Lalu untuk yang bagian format ini kita pilih yang decimal with suffix. Lalu untuk bagian left kita pilih yang vertical ascending, begitu juga untuk yang bagian right. Nah, setelah itu kita juga bisa atur fontnya jadi Times New Roman. Kita pilih fontnya 12. Oke. Nah, kalau untuk coordinate precision-nya kita ganti jadi 0. Dan jika sudah, hasilnya akan seperti pada layar.
kita bisa zoom out untuk melihat hasil keseluruhannya. Nah, untuk layouting pada aplikasi QGIS sudah selesai. Kalau rasanya kita bisa melakukan save. Caranya itu kita bisa pilih yang save project. Sekian dari saya, terima kasih.